saya Rahmawati dari jurusan Pendidikan Kimia Untirta 2020. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan psikoanalisis. Teori perkembangan psikoanalisis dikemukakan oleh Sigmund Freud, psikolog asal Austria Vienna yang sangat berpengaruh pada perkembangan psikologi. Sigmund Freud bertemu dengan Joseph Breuer yang sedang menangani pasien histeria bernama Anna O. Anna O ini mengalami banyak gejala, bahkan kakinya lumpuh. Anna O diinstruksikan untuk menceritakan pengalaman masa kecil bersama ayahnya. Setelah itu, Anna O sembuh total. Nah, dari sinilah awal penemuan talking cure. Sejak penemuan itu, Freud kembali ke Vietnam dan melakukan praktek untuk mengobati histeria di Vietnam. Freud mencoba pasiennya untuk duduk rileks sambil mengatakan apapun yang ada di pikiran mereka, untuk menganalisis apa yang ada di alam bawah sadar mereka. Nah, teori ini dinamakan dengan teori psikoanalisis. Nah, dengan teori ini, Freud mengembangkan teori-teori lainnya, bahwasanya alam bawah sadar sangat berpengaruh terhadap perilaku manusia. Nah, semua tingkah laku yang kita lakukan berasal dari alam bawah sadar kita. Pengalaman masa kecil juga sangat berpengaruh terhadap mental yang kita alami saat dewasa. Nah, seks juga merupakan akar dari kepribadian manusia. Nah, kepribadian manusia ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama id, yang kedua ego, dan yang ketiga superego. Id merupakan komponen bawaan dari lahir. Id ini adalah dorongan dari dalam diri kita. Id akan mendorong kita untuk memenuhi nafsu kita. Id tidak peduli dengan aturan atau norma. Superego ini adalah nilai dan norma yang terbentuk lewat aturan yang ada di masyarakat, lewat perkataan orang tua ataupun peraturan hukum. Superego berbeda dengan id. Superego akan melarang kita untuk melakukan sesuatu yang di luar norma. Yang di tengah-tengah adalah ego. Ego ini bisa kita kendalikan. Ego yang akan menyeimbangkan kedua komponen tersebut. Ada tipe-tipe orang menurut Freud. Yang pertama, mampu menghadapi realita dengan baik. Yang kedua, tidak mampu menghadapi realita dengan baik. Artinya, egonya cenderung lemah. Nah, orang yang memiliki ego yang lemah adalah orang yang memiliki masa kecil yang tidak terlewati dengan baik. Terdapat 2 cara untuk memperkuat ego. Yang pertama, lihat masa lalu atau pengalaman masa kecil. Yang kedua adalah menyalurkan cerita ke orang lain. Nah, bercerita kepada orang lain dapat mengurangi stres, bahkan bisa mengobati gangguan dengan gejala fisik. Ada 5 tahap perkembangan psikoseksual menurut Freud. Yang pertama adalah fase oral. Fase oral terjadi antara 0 sampai 2 tahun. Pada fase ini, kenikmatan anak berpusat pada mulut. Jika fase ini terlalui dengan baik, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri dan mandiri. Tapi, jika fase ini tidak terlalui dengan baik, maka anak akan sulit untuk mempercayai orang lain. Yang kedua adalah fase anal, terjadi pada usia 2 sampai 3 tahun. Pada fase ini, kenikmatan anak berpusat pada anus. Yang ketiga adalah fase falik, terjadi pada usia 3 sampai 7 tahun. Pada fase ini, kenikmatan anak berada pada kelamin. Anak akan mencoba untuk mengenali identitas kelaminnya. Yang keempat adalah fase laten, terjadi pada usia 7 sampai dengan 11 tahun. Fase ini merupakan masa tenang seksual. Minat seksual akan dialihkan dengan minat sekolah, teman bermain, dan aktivitas lainnya. Fase ini merupakan masa sosialisasi untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Yang kelima adalah fase genital, terjadi pada usia 11 sampai dengan dewasa. Pada fase ini, individu mengembangkan minat seksual yang kuat pada lawan jenisnya dan mulai tertarik dengan lawan jenis. Kegagalan dalam fase ini dapat mengakibatkan kekacauan identitas. Freud mengatakan bahwa anak-anak yang menerima terlalu banyak atau terlalu sedikit kepuasan dalam tahap-tahap ini akan mengalami fiksasi. Namun, jika setiap tahapan psikoanalisis dilalui dengan sukses, maka akan terbentuk kepribadian yang sehat pada anak. Selanjutnya adalah psikologi individual yang dikembangkan oleh Alfred Adler. Adler mengatakan bahwa manusia secara sadar membentuk dan menentukan nasibnya, bukan didominasi oleh kekuatan insting dan pengalaman masa kanak-kanak yang tidak kontrol. Konsep-konsep yang dikembangkan oleh Adler. Yang pertama adalah perasaan inferior. Menurut Adler, manusia dilahirkan dalam keadaan tubuh yang lemah. Kondisi ini menimbulkan perasaan inferior atau merasa lemah atau merasa tidak mampu. Yang kedua adalah perjuangan ke arah superior.
Perasaan inferior menjadi pendorong agar individu menjadi sukses dan tidak menyerah pada inferioritasnya. Adler berpendapat bahwa manusia memulai hidup dengan dasar kekuatan perjuangan yang diaktifkan oleh kelemahan fisik neonatal. Yang ketiga adalah gaya hidup. Adler mengatakan bahwa gaya hidup adalah cara yang unik dari setiap orang dalam berjuang mencapai tujuan khusus. Yang keempat adalah minat sosial. Minat sosial membuat individu mampu berjuang mengejar superioritasnya dengan cara yang sehat. Orang yang tidak memiliki perasaan minat sosial akan menjadi neurotik atau bahkan menjadi pelaku kriminal.